Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah di kesempatan siang hari yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang begitu sayang kepada kita, yang kasih sayangnya terbukti dengan hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan berbagai macam karunia serta kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan yang begitu banyak sehingga tak mampu kita menghitungnya, kenikmatan yang begitu mahal jika harus kita membayarnya, baik berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini, termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diringankan untuk bisa melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu menghadiri majelis ilmu. Majelis yang kita harapkan bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang meniti suatu jalan yang bertujuan untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya hingga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan perjuangan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu di siang hari ini, Allah jadikan penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini menjadi penyebab kita akan kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindukan untuk bisa berjumpa dengan beliau kelak di hari kiamat. Maka mari kita buktikan kecintaan kita kepada beliau dengan memperbanyak sholawat kepada beliau dan berupaya untuk mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnah beliau
dengan penuh harapan. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat, tatkala kita semua kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau dan kemudian diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai beliau di tempat penuh kenikmatan di jannah firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang hidup di dunia ini mesti pernah melakukan perjalanan. Baik perjalanan kerja, perjalanan tamasya, piknik dan lain sebagainya. Perjalanan yang dilakukan dari suatu kota ke kota yang lain. Perjalanan dari suatu negeri ke negeri yang lain. Perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tempat yang ingin kita tuju. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tatkala kita melaksanakan perjalanan dalam kehidupan kita di dunia ini, mesti ada keinginan dalam diri kita untuk bagaimana bisa kembali ke kampung halaman kita, kembali ke rumah kita, dengan perjalanan yang berbagai macam yang telah kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun pernahkah terpikirkan oleh kita bahwa ada saatnya nanti mau tidak mau kita akan melakukan suatu perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang begitu melelahkan, perjalanan yang sulit untuk kita jalani karena saking panjangnya waktu perjalanan tersebut. Perjalanan yang tidak lagi ditemani oleh suami atau istri, perjalanan yang tidak ditemani oleh anak maupun orang tua, perjalanan yang tidak ditemani oleh kerabat dekat maupun sahabat yang dekat selama ini kepada kita, yaitu perjalanan menuju kampung akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang panjang tersebut, perjalanan yang cukup melelahkan tersebut adalah perjalanan bagaimana kita menuju kampung akhirat, yang mana itu merupakan kampung halaman kita. Karena Nabi Adam alaihi salam, nenek moyang kita, manusia pertama yang hidup di muka bumi ini, asal muasalnya atau kampung halamannya pertamanya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sebagai anak cucu Nabi Adam alaihi salam, sebagai manusia tentunya akan sangat menginginkan kembali ke kampung halaman kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata perjalanan untuk bisa kembali ke kampung halaman kelak di akhirat itu adalah perjalanan yang cukup panjang, bahkan sangat panjang, dan perjalanan yang melelahkan. Perjalanan tersebut Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan yang dimulai dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka berangkat dari ayat ini kita ketahui ternyata kematian dalam kehidupan kita di dunia ini bukan akhir dari segala-galanya. Justru kematian merupakan awal dari pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia. Merupakan awal dari perjalanan panjang yang akan kita tempuh untuk menuju tempat yang kita harapkan, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita hidup di dunia ini atau perjalanan yang kita lakukan di dunia ini dari suatu tempat ke tempat yang lainnya melalaikan kita atau bahkan melupakan kita akan perjalanan
panjang yang pasti akan kita tempuh mau tidak mau, yaitu perjalanan panjang menuju kampung akhirat, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mengingatkan kita semua yang hidup di dunia ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 hingga ayat yang ke-100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga telah datang kepada salah seorang manusia al-maut, kematian. Qala rabbirji'un, maka ketika datang kematian kepadanya, dia akan mengatakan, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku kembali untuk hidup di dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, berangkat dari ayat ini Allah kabarkan, ternyata setiap manusia ketika datang kepadanya yang namanya al-maut, kematian, itu dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, apa? Irji'uni, kembalikan aku kembali untuk bisa hidup di dunia. Untuk apa? Kembali hidup di dunia ini para ummahat dan bapak-bapak sekalian. Apakah untuk bisa bertemu dengan anak dan istrinya? Apakah untuk ingin bertemu dengan suami dan orang tuanya? Ataukah untuk bisa menikmati kekayaan yang pernah dia miliki? Atau untuk bisa kembali merasakan jabatan yang pernah dia miliki? Tidak. Ternyata keinginan setiap manusia yang datang kepadanya kematian adalah apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Tujuannya adalah agar aku bisa melakukan amal salih kembali ketika di dunia, sebagaimana melakukan amal salih yang pernah aku tinggalkan semasa hidup di dunia. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita semua, bahkan bukan hanya orang-orang yang melalaikan kehidupannya ketika hidup di dunia, bahkan orang yang kemudian semasa hidupnya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun itu menginginkan untuk kembali ke dunia. Yang tujuannya bukan untuk menikmati dunia yang pernah dia rasakan, tapi tujuannya adalah bagaimana dia bisa kembali beramal salih. Karena apa? Dia mengetahui bahwa disitulah perjalanan panjang yang melelahkan itu dimulai. Mulai dari kematian, pindah ke alam barzakh, kemudian kelak dibangkitkan, ya, di hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar yang mengumpulkan seluruh manusia dalam kondisi manusia tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa dikhitan, dan dalam kondisi didekatkan matahari di atas kepala manusia sejarak 1 mil saja. Bisa kita bayangkan, saat ini matahari yang jaraknya begitu jauh dari bumi, dari atas kepala kita, saat ini siang ini, kalau kita keluar, ini terasa panasnya luar biasa. Dan itu pun kita merasakan panas itu dalam kondisi menggunakan pakaian. Bahkan dalam kondisi di dalam tempat atau dalam rumah atau tempat yang teduh pun masih terasa panasnya. Masih terasa sumuk, efek matahari yang begitu jauh, ya, yang kita rasakan. Nah, bisa kita bayangkan kelak di padang mahsyar manusia dikumpulkan semuanya dalam kondisi berdiri.
Ya, tidak ada yang kemudian santai-santai duduk, nongkrong gitu deh. Ya. Karena apa? Disebutkan kelak manusia di padang mahsyar itu akan berdiri dalam kondisi matahari didekatkan di atas kepalanya. Kemudian apa? Dengan waktu ya, satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Bayangkan para ummahat dan bapak-bapak sekalian. Satu hari di hari kiamat sama dengan 50.000 tahun. Ya. Sementara kita hidup di dunia, nggak ada yang sampai 100 tahun. Kalaupun ada hanya beberapa orang saja bisa dihitung. Ya. Apalagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qallama tajawaza dzalik. Kalaupun ada yang lebih, tidak banyak jumlahnya. Bisa kita bayangkan hidup kita yang 70 tahun atau sekitar 70 tahun itu, kelak kita akan menghadapi hari di mana kita akan berdiri di hari tersebut yang satu harinya sama dengan lamanya 50.000 tahun. Khamsina alfasanah. Seseorang akan berdiri menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang sangat mencekam. Di hari mereka terus melihat ke langit untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru di padang mahsyar. Belum lagi nanti apa? Berpindah kepada tahapan selanjutnya, yaumul ard. Hari ditampakkannya amal perbuatan manusia. Yaumul hisab, hari akan diperhitungkan setiap amal perbuatan manusia. Yaumul mizan, hari di mana akan ditimbang amal perbuatan manusia. Ya. Belum lagi nanti akan menemui sirat, meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kematian itu adalah awal perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Nah, para umat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu ruginya orang-orang yang kemudian diberikan kesempatan hidup di dunia ini yang dibandingkan dengan akhirat itu sangat sebentar sekali, tapi apa? Dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dia mengikuti godaan setan, ya, yang membawa dia untuk mendapatkan kenikmatan yang sangat secuil yang berakibat malapetaka bagi dirinya. Maka apa? Sungguh sangat merugi, bahkan sangat menyesal orang tersebut. Dan sebaliknya, berbahagialah orang-orang dan beruntunglah orang-orang yang kemudian menyadari hal ini, menyadari bahwa kehidupannya di dunia ini hanyalah sementara. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau hidup di dunia ini bagaikan orang yang asing. Orang yang asing, misalnya kita mau safar atau perjalanan ke negeri lain. Negeri manapun, itu kan kita menjadi orang asing. Au abirus sabil, atau bagaikan seorang musafir yang sedang berperjalanan. Ya. Otomatis apa? Orang yang asing tinggal di negara lain itu akan berangan-angan untuk kembali kepada kampung halamannya, dan dia tidak akan mau untuk berlama-lama di tempat dia safar tersebut. Nah, maka apa? Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menggambarkan dan memerintahkan kita untuk bagaimana kita bisa hidup di dunia ini senantiasa mengingat bahwa apa? Kita hidup di dunia ini tidak lama. Apalagi kalau dibandingkan kampung akhirat. Di dalam akhir surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya engkau wahai Muhammad
hanyalah pemberi peringatan kepada siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan menghadapi hari kiamat, hari yang sangat mencekam. Yauma yarawnaha, ya ka'annahum yauma yarawnaha, di mana ketika seseorang berada di hari kiamat tersebut, mereka melihat kedahsyatan hari kiamat tersebut. Ka'annahum lam yalbathu, ya ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu, seolah-olah mereka ketika hidup di dunia itu tidaklah lama, melainkan apa? Hanyalah sebentar di waktu pagi maupun di waktu sore, di waktu sore maupun di waktu duha, hanya sebentar saja dibandingkan kehidupan kelak di akhirat. Nah, para ummahat sekalian dan juga bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya saya, Anda, dan kita semua pasti akan melakukan perjalanan tersebut. Pasti akan melakukan perjalanan yang panjang dan begitu melelahkan tersebut. Namun, tak seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan dimulainya perjalanan tersebut. Bisa jadi hari ini, nanti, besok, lusa, sepekan lagi, sebulan lagi, dan lain sebagainya. Tak seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan waktu dimulainya perjalanan panjang yang melelahkan tersebut. Namun, yang perlu kita perhatikan, yang sangat penting untuk kita ingat, karena kita tidak mengetahui kapan akan dimulai perjalanan yang panjang tersebut, apa yang sudah kita persiapkan. Bagaimana kita mempersiapkan diri dan bekal kita untuk menghadapi perjalanan yang panjang yang begitu melelahkan tersebut. Nah, para ummahat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita yang pernah melakukan perjalanan di dunia ini, mesti kita akan mempersiapkan diri dan juga bekal untuk menghadapi perjalanan tersebut. Apalagi kalau kita tahu perjalanan tersebut adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita pasti akan mempersiapkan bekal. Maka seharusnya kalau kita kemudian sudah terbiasa menyiapkan bekal untuk melakukan perjalanan jauh di dunia ini, seharusnya kita pun harus lebih mempersiapkan bekal kita menghadapi perjalanan yang lebih jauh dibandingkan perjalanan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Terlebih, jamaah sekalian, perjalanan yang panjang yang akan diawali dari kematian tersebut, itu adalah perjalanan yang tidak akan menjadikan orang bisa kembali lagi ke dunia ini. Berbeda kalau seandainya kita mengadakan perjalanan di dunia ini. Suatu negeri ke negeri yang lain. Suatu tempat, satu kota ke kota yang lain. Kalau seandainya kita lupa bawa bekal, tidak masalah. Bisa kita akan balik lagi nantinya. Atau ada yang terlupa, tidak terbawa ketika kita perjalanan, maka apa? Itu tidak menjadi begitu masalah. Toh juga kita akan kembali ke tempat rumah kita. Ya, kita kembali ke tempat kita awal perjalanan. Tapi perjalanan yang panjang yang kita maksudkan adalah apa? Perjalanan yang tidak akan mungkin kembali kita ke dunia. Maka apa? Ini seharusnya lebih membutuhkan persiapan, lebih membutuhkan bekal agar kita bukan termasuk orang-orang yang merugi dan juga kelak di perjalanan yang panjang yang bisa jadi tidak sampai kepada tujuan kita. Waliyadzubillah. Karena kelak di akhirat cuma dua kemungkinannya. Sampai ke tujuan yang kita inginkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, atau tidak sampai, yang kemudian apa? Dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya setelah kita mengetahui betapa pentingnya kita mempersiapkan diri dan mempersiapkan bekal untuk menjawab setiap pertanyaan, baik dimulai pertanyaan yang akan kita dapatkan di alam barzakh dan juga pertanyaan kelak di hari kiamat, di mana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Kata baginda Rasul, tidak akan bergeser dua telapak kaki manusia seorang hamba kelak di hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya 4 perkara. An umrihi fi ma'afnah. Yang pertama, tentang umurnya semasa hidup di dunia, setiap hari, ya, atau bagaimana dia menghabiskan waktu dan umurnya semasa hidup di dunia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an syababihi fima ablah.
Ditanya tentang masa mudanya, dihabiskan untuk apa masa mudanya. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta tersebut dan dia gunakan untuk apa harta tersebut ketika dia telah dapatkan harta tersebut. Dan yang keempat adalah apa? An ilmihi fima amila bih. Tentang ilmunya apa saja yang telah dia amalkan dari ilmu tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan bekal untuk melaksanakan perjalanan yang begitu panjang dan begitu melelahkan, mari kemudian kita bahas beberapa bekal yang perlu kita persiapkan mulai hari ini dan selanjutnya sampai dimulainya perjalanan tersebut. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bekal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi perjalanan panjang tersebut yang begitu melelahkan adalah yang pertama, mempersiapkan ilmu. Maka tentunya orang yang ingin melaksanakan perjalanan itu harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Sebagaimana kita di dunia, ketika kita ingin menuju satu tempat, agar kita sampai kepada satu tempat tersebut, apa yang harus kita miliki? Ilmu. Ilmu yang mengantarkan kita kepada tempat tersebut. Karena kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu yang mengantarkan kita pada tempat yang ingin kita tuju, sampai nggak kita ke tempat tersebut? Nggak sampai. Yang ada apa? Kita akan tersesat dan tidak akan kunjung sampai kepada tempat tujuan yang kita inginkan. Ya. Nah, maka apa? Ilmu merupakan bekal pertama yang harus kita miliki dan kita perbanyak untuk menjalani perjalanan panjang yang melelahkan. Nah, para umat sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ilmu yang kemudian kita harus semangat mencari ilmu tersebut, termasuk kehadiran kita semua di majelis ini, di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya apa? Salah satu bagian dari persiapan kita untuk menghadapi perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan. Nah, kalau berbicara tentang ilmu, ketahuilah sesungguhnya ilmu yang paling utama untuk kita cari dan kita perbanyak dan kita dapatkan adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keduanya, Al-Quran dan Sunnah, merupakan dua sumber ilmu utama yang sangat bermanfaat bagi kita. Adapun kitab-kitab selainnya, maka apa? Itu tidak lebih banyak manfaat yang akan kita dapatkan dibandingkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka mari ya, kita pelajari, kita baca Al-Quran, kita baca sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui ilmu yang dengan ilmu tersebut kita mengetahui apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi hari yang sangat melelahkan. Hari kiamat yang menjadikan orang menunggu keputusan atas perbuatan yang ia lakukan itu dengan apa? Kondisi sangat mencekam. Manusia akan berkeringat di padang mahsyar yang keringatnya berbeda-beda. Di antara mereka ada keringat yang sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai betisnya, ada yang keringatnya sampai ya lututnya, sampai pertengahan badannya, sampai lehernya, bahkan sampai apa? Sampai mulutnya. Sesuai dengan amal perbuatan mereka semasa hidup di dunia. Nah, maka apa? Kita butuh bagaimana terus berupaya membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Membaca sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita tahu bagaimana cara mempersiapkan diri. Al-Quran menjadi kebutuhan kita setiap hari-hari. Menjadi kebutuhan kita dalam setiap hari. Maka mari kita pastikan setiap hari kalau kita mengetahui kita akan melaksanakan perjalanan panjang, kita memiliki apa? Wirid bacaan Al-Quran setiap harinya. Jangan sampai berlalu satu hari 24 jam yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Quran. Sisihkanlah waktu ya, untuk bagaimana kita bisa membaca Al-Quran. Ditambah lagi membaca Al-Quran itu adalah apa? Berpahala. Setiap hurufnya, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW,
mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita baca, kita pahami, kita kaji tafsirnya, apa yang Allah maksudkan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan apa petunjuk yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an tersebut. Begitu juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ummahat dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, maka bekal yang kedua adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kita harapkan bahwa ilmu yang kita cari, ilmu yang kita mau luangkan waktu untuk duduk sejenak di majelis ilmu, itu adalah ilmu yang bisa menumbuh suburkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah buah dari ilmu yang kita dapatkan. Kalau seandainya ilmu yang sudah kita cari dan kita dapatkan kok belum menjadikan kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, berarti apa? Harus ada yang dievaluasi dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena di antara tujuan ilmu itu adalah bagaimana bisa memupuk suburkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang mendatangi baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ada seorang laki-laki dari Arab Badui mendatangi baginda Rasul Nabi Muhammad SAW seraya bertanya, "Wahai baginda Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai baginda Rasul, kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Yang ini mungkin bisa menjadi pertanyaan kebanyakan manusia. Kapan sih terjadinya hari kiamat tersebut? Ya, kalau kita hubungkan dengan pembahasan kita, hari yang menjadi awal dari perjalanan panjang kita nantinya. Maka baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan pertanyaan kapan terjadinya hari kiamat, beliau tidak menjawab dengan kapan terjadinya. Mengapa? Karena beliau pun tidak mengetahui kapan pastinya terjadi hari kiamat. Kita mengetahui ya, dialog malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat?" Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Artinya apa? Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW sama-sama tidak mengetahui kapan pastinya terjadinya hari kiamat. Maka Nabi Muhammad SAW tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan seorang laki-laki Arab Badui ini. Justru beliau bertanya ulang, "Ma'adatta laha?" Engkau bertanya tentang terjadinya hari kiamat, emang sudah persiapan apa? Dan ini lebih penting dibandingkan kita mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ketika kita ingin mengetahui terjadinya hari kiamat, yang lebih penting adalah sudah persiapan apa selama ini untuk menghadapi hari kiamat yang pasti akan terjadi. Sebagaimana kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an dan kabar dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maka seorang laki-laki ini unik. Dia menjawab bahwa apa? Persiapanku tidak banyak wahai baginda Rasul, melainkan apa? Aku mempersiapkan hubbullah wa rasulih. Aku mempersiapkan menghadapi hari tersebut dengan apa? Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata apa? Berangkat dari hadis yang sahih yang kita bacakan ini, ternyata cinta kepada Allah dan Rasulnya merupakan salah satu bekal yang seharusnya kita persiapkan hingga dari saat ini untuk menghadapi hari perjalanan kita yang sangat panjang. Namun pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita mencintai Allah dan Rasulnya?
Atau jangan-jangan selama ini kita belum mencintai Allah dan Rasulnya, waliyadzubillah. Nah maka untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, bekal yang ketiga yang perlu kita bawa adalah apa? Memperbanyak amal soleh. Karena yang kita harapkan dari kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kecintaan tersebut memotivasi kita, menggerakkan kita untuk memperbanyak amal soleh. Yang itu merupakan bekal yang sangat kita butuhkan ketika kita melaksanakan perjalanan panjang kelak menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka mari kita jadikan amal soleh, ummahat sekalian dan bapak-bapak juga yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan amal soleh kita di dunia ini sebagai kebutuhan kita. Sebagaimana seseorang yang ingin melakukan perjalanan menyiapkan bekal yang ia butuhkan. Jangan selama ini kita hanya menyibukkan diri untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita saja. Baik berupa makanan, minuman yang kita butuhkan ketika kita lapar maupun haus, atau hanya mempersiapkan hal yang mempercantik atau memperindah fisik kita saja. Skincare misalnya ya, ibu-ibu ini kan harus ada jatah skincare setiap bulannya misalnya ya, pada suami. Itu Masya Allah kebutuhan, bahkan dimasukkan dalam list kebutuhan ya, skincare dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok kita kemudian lupa untuk mempersiapkan kebutuhan yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berupa apa? Amal soleh. Maka bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kita buktikan bagaimana kita bisa menjadikan amal soleh apapun, sekecil apapun amal soleh tersebut, itu bagian dari kebutuhan kita. Kenapa kita harus sholat? Karena itu kebutuhan kita. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena itu adalah kebutuhan kita. Kenapa kita harus bersedekah? Karena itu adalah kebutuhan kita. Sekali lagi, sedekah itu, jamaah sekalian, meskipun nampaknya itu bermanfaat bagi orang lain, ketahuilah sesungguhnya apa? Manfaat dari sedekah yang kita keluarkan itu lebih besar manfaatnya untuk kita dibandingkan orang lain. Karena apa? Sesungguhnya apa? Sedekah yang kita berikan itu akan berdampak baik untuk kita terlebih dahulu sebelum orang lain yang kita berikan sedekah. Begitu juga zikir yang kita lantunkan pada setiap saatnya, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain sebagainya. Nah kita jadikan itu semua, berbicara yang baik, itu semua kita jadikan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga apa? Kita bisa menikmati setiap amal solih tersebut. Sebagaimana kita bisa menikmati lezatnya makanan dan minuman. Nah, kalau seandainya kemudian selama ini ibadah dan juga amal soleh yang kita kerjakan kok belum bisa kita rasakan kelezatannya, nah jangan-jangan apa? Kita belum menjadikan itu kebutuhan bagi kita. Ditambah lagi mungkin apa? Jangan-jangan kita melaksanakan amal soleh tersebut, ibadah tersebut belum didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Salafun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Jadi iman yang kita miliki itu, para jamaah sekalian, seharusnya bisa kita rasakan manisnya. Ibadah, amal solih yang kita kerjakan itu seharusnya bisa kita rasakan kelezatannya dalam jiwa kita. Namun kenapa kok belum bisa kita rasakan? Mungkin 3 hal ini belum ada pada diri kita. Apa ketiga hal ini? Kata baginda Rasul, yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan kecintaan kepada selain keduanya. Artinya apa? Bisa jadi kita belum bisa merasakan lezatnya sholat yang kita laksanakan,
baik yang wajib maupun yang sunnah, itu karena apa? Ternyata kita lebih cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan selain Rasulullah SAW dibandingkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena ketika seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melaksanakan ibadah kepada Allah, yang ibadah tersebut dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang dia cintai, itu akan nikmat rasanya. Sebagaimana ibu-ibu atau bapak-bapak yang melakukan sesuatu untuk orang yang dicintai, nikmat gak sesuatu tersebut jadinya? Jadi nikmat. Ibu-ibu misalnya menyiapkan makanan untuk menyambut suami yang dicintainya, itu meskipun capek, itu gak terasa capek, nikmat rasanya. Bapak-bapak juga begitu, capek mencari atau berlelah-lelah mencari nafkah untuk istri yang dicintainya, anak-anak yang dicintainya, yang disayanginya. Maka apa? Selelah apapun itu akan terasa nikmat. Karena apa? Dia persembahkan untuk yang dicintainya. Nah, maka seharusnya ibadah yang kita laksanakan, amal soleh yang kita laksanakan, apapun itu bentuknya, itu harus kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Maka untuk bisa merasakan kelezatan, manisnya ibadah yang kita laksanakan dan amal soleh yang kita laksanakan, maka apa? Harus kita dasari dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kalau orang kemudian ada pada dirinya hal yang kedua ini, dia juga bisa merasakan lezatnya dan manisnya iman. Yaitu apa? Mencintai seseorang itu dia tidak cintai kecuali apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segalanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pribadi seseorang tersebut, tapi karena apa? Karena ada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada pribadi orang tersebut. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Seseorang membenci untuk kembali kepada kekufuran serta kemaksiatan dan perbuatan dosa sebagaimana dia tidak senang untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah, iman atau amal solih yang akan kita kerjakan itu akan terasa manis, akan terasa nikmat kapan? Kalau seandainya kita melaksanakannya dengan gambaran begitu tidak senangnya kita untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, sehingga apa? Kita tidak akan mungkin meninggalkan amal solih tersebut untuk kembali kepada kemaksiatan dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Nah, mari kita perbanyak amal solih. Yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita lakukan dalam rangka apa? Amal solih mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya betapa banyak orang yang kemudian berlelah-lelah untuk mengumpulkan harta atau mengumpulkan bekal perjalanan dia di dunia ini, ya, capek, maka apa? Seharusnya kita lebih bisa lelah untuk bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan akhirat yang begitu panjang. Ya, kalau seandainya begitu banyak manusia yang siap berlelah kerja dari pagi sampai malam untuk bagaimana dia hidup bahagia di dunia ini, padahal hidup di dunia hanya sementara, maka seharusnya apa? Dia harus lebih siap lagi berlelah-lelah untuk bagaimana bisa hidup bahagia kelak di akhirat yang selama-lamanya. Kadang kan terbalik. Kadang ada orang yang kemudian siap berlelah-lelah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya yang tujuannya apa? Bahagia di dunia. Tapi ketika diajak untuk bagaimana mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya kelak untuk menghadapi kebahagiaan di akhirat yang selama-lamanya, kemudian tidak semangat. Tidak mau berlelah-lelah. Nah, maka apa? Nah, jangan kita jadi seperti tersebut, tapi apa? Jadilah orang-orang yang siap berlelah-lelah untuk beramal solih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Bahkan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan lagi membedakan aktivitasnya, mana yang pekerjaan, mana yang ibadah. Tidak. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh aktivitasnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membedakan, oh ini pekerjaan, oh ini adalah ngaji misalnya. Tidak.
Karena apa? Sangat mungkin setiap orang itu menjadikan seluruh aktivitasnya, pekerjaannya, ya, bangunnya, tidurnya, ucapannya, perbuatannya, semuanya bisa bernilai ibadah. Kapan? Kalau seandainya dia niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka apa? Orang yang menyiapkan bekal untuk menghadapi perjalanan yang begitu panjang kelak di akhirat, dia tidak lagi membedakan aktivitasnya, mana yang pekerjaan, mana yang ibadah. Tapi semuanya dia upayakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal soleh. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal selanjutnya yang perlu kita persiapkan sebagai bekal menghadapi perjalanan panjang yang sangat melelahkan adalah apa? Berupaya memiliki akhlak yang mulia. Berupaya memiliki akhlak yang mulia. Artinya jangan kita hanya cukup memperbanyak amal ibadah secara individu saja. Tapi apa? Kita menyakiti orang lain misalnya. Baik dengan lisan kita, perbuatan kita, dan lain sebagainya. Marilah kita berupaya untuk memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kelak ketika kita menjalani perjalanan panjang, menempuh perjalanan panjang kelak di akhirat, termasuk orang-orang yang bangkrut, kata baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat ketika itu otomatis langsung menjawab, "Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamalahu wa la dinar." Wahai baginda Rasul, orang yang bangkrut yang kami ketahui adalah orang yang habis hartanya sehingga dia tidak punya lagi dirham dan dinar. Maka apa kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW? Al-muflisu min ummati. Ketahuilah sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang kelak datang di hari kiamat. Bisolatin, membawa pahala solat. Wasiyamin, membawa pahala puasa. Wazakatin, membawa pahala zakat dan pahala-pahala lainnya. Waqad syatama hadza. Tapi apa? Ternyata dia juga telah mencaci maki saudaranya. Wa akhadha mala hadza, dan dia juga mengambil harta orang lain dari saudaranya. Wa daraba hadza, dia juga pernah memukul orang lain. Ya. Dan lain sebagainya. Fayukhadhu min hasanatihi, maka karena perbuatan dia yang tidak berakhlak baik ketika semasa hidup di dunia, maka kalau di hari kiamat sebanyak apapun amal perbuatannya akan diambil sedikit demi sedikit untuk membayar kezoliman yang pernah dia lakukan semasa hidup di dunia. Dia pernah menggibah orang lain, diambil amalannya, dikasihkan kepada orang yang pernah digibahnya. Pernah menuduh orang lain yang tidak baik, maka apa? Diambil dari amal perbuatan kebajikannya, diberikan kepada orang yang pernah dia tuduh yang tidak baik. Mencaci maki orang lain, ya, menzolimi orang lain, mengambil harta orang lain, maka apa? Semuanya akan dia bayar dengan amal solih yang ia pernah kerjakan. Karena harta sudah tidak ada lagi kalau di hari kiamat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketahuilah di hari kiamat itulah hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak. Ya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki di dunia ini, kalau kita tidak manfaatkan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bekal kita, itu tidak bermanfaat. Ya. Maka apa? Yang akan menjadi alat untuk membayar kezoliman, ya, kejahatan yang pernah kita lakukan karena akhlak buruk yang kita miliki, itu apa? Dengan amal solih yang pernah kita lakukan. Sehingga apa? Ketika habis amal solih atau pahala dari kebaikan yang pernah dia lakukan semasa hidup di dunia, sementara masih ada orang yang kemudian pernah dizolimi ketika hidup di dunia, maka apa? Kesalahan atau dosa orang yang pernah dizoliminya akan diberikan kepadanya. Diberikan kepadanya sehingga apa? Dia akan diseret ke dalam api neraka waliyadzubillah. Nah, maka para ummahat sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kemudian persiapkan bekal menghadapi perjalanan panjang tersebut dengan apa? Dengan memperbaiki akhlak kita.
Jangan mudah mencaci maki orang. Jangan mudah merendahkan orang lain. Jangan bersikap sombong dan jangan sampai kita menzolimi orang lain. Ya. Tapi jadilah kita berakhlak mulia sebagaimana akhlaknya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan siapapun yang mencintai baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dia harus berupaya untuk meniru bagaimana akhlak baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna akrabakum alayya majlisan yaumal qiyamah, atau inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Kata baginda Rasul, sesungguhnya orang yang paling dekat kelak di antara kalian denganku di hari kiamat adalah apa? Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Bahkan dalam hadis yang lain, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW juga pernah ditanya tentang apa sih perkara yang menjadi penyebab banyaknya manusia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Kata baginda Rasul, taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa? Akhlak yang baik. Maka mari kita latih. Selain kita memperbanyak amal perbuatan, memperbanyak amal salih dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita hiasi diri kita dengan akhlak yang indah, dengan akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang tidak suka meremehkan manusia. Akhlak yang tidak menyombongkan diri. Akhlak yang tidak mudah menyakiti orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bekal lainnya yang perlu kita bawa dan perlu kita siapkan adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya itu diawali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini pasti pernah berbuat salah. Bahkan begitu banyak perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Maka agar kita selamat dan bahagia kelak di hari kiamat di kampung akhirat, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan oleh para ulama bahwa kelak di hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, di antara hal yang menjadikan seseorang itu menyesal adalah apa? Dia mengingat bahwa ketika hidup di dunia ada waktu yang terlewatkan tanpa diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir, di antara sebaik-baik zikir adalah apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan ingat, oh, dahulu ketika di dunia ada waktu 10 menit, ada waktu 1 jam, setengah jam ya untuk menunggu kajian misalnya, atau berangkat ke pasar misalnya, dan lain sebagainya, yang itu bisa aku isi dengan berzikir, tapi tidak aku isi dengan berzikir. Maka apa itu akan menjadi bahan atau menjadi penyebab seseorang akan menyesal kalau di hari kiamat. Maka mari kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kampung halaman kita, surga Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diperkenankan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk apa? Mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dengan apa? Bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannah, karena dengan kita beristighfar dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Artinya apa? Kalau seandainya kita di dunia ini banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, sementara tidak kita imbangi dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir waliyadzubillah, nanti apa? Orang tersebut tidak sampai ke kampung halamannya di surga Allah Subhanahu wa taala yang dia inginkan.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah doa. Ini merupakan bekal yang perlu kita perbanyak di kehidupan di dunia ini agar kita dimudahkan nanti menjalani perjalanan panjang yang begitu melelahkan, yang diawali dengan kematian dan juga bisa selamat serta bahagia dan kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang kemudian kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala Allah gambarkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah gambarkan orang yang menyesal di hari kiamat adalah apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasul sabila. Kelak di hari kiamat ada orang yang menyesal. Saking menyesalnya dia menggigit kedua tangannya. Orang itu kalau menyesal biasanya apa? Menggigit satu jarinya ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini apa? Saking penyesalannya itu begitu luar biasa, bukannya satu jarinya akan digigitnya, kedua tangannya akan digigitnya. Ya. Seraya dia mengatakan apa? Ya laitani. Oh, alangkah kalau seandainya ketika kita hidup di dunia, alangkah indahnya kalau seandainya aku menjadikan Rasul sebagai penuntun hidupku, aku mengikuti panduan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW untuk menjalani jalan yang ada dalam kehidupan di dunia. Tapi apa? Itu semua hanyalah penyesalan yang tidak akan mungkin bisa dia lakukan ketika dia telah sampai kelak di kampung akhirat atau di negeri akhirat. Maka mari kita berupaya untuk memperbanyak bekal hidup di dunia ini agar kita bisa menjalani kehidupan kita yang panjang atau perjalanan kita yang panjang kelak menuju kampung akhirat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon ampun. Sebelum kita akhiri, jika ada hal yang ingin disampaikan dan ditanyakan kami persilahkan. Barakallahu fikum.